Ada beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini mulai muncul kembali, fenomena di mana kejadian seorang perawat disuruh minta maaf di depan publik, di depan media. Dan ini terkait dengan kejadian yang ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan satu rumah sakit. Tanya, ini di manakah letaknya tanggung jawab rumah sakit? Kok perawat yang disuruh bicara tentang ketidakpuasan terhadap pasien? Ketemu kembali di Nescafe. Salam sehat semua buat kita semua. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Ada beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini mulai muncul kembali, fenomena di mana kejadian seorang perawat disuruh minta maaf di depan publik, di depan media. Dan ini terkait dengan kejadian yang ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan satu rumah sakit. Ini saya akan dapat video dari rekan bahwa ada yang bertanya, di manakah letaknya tanggung jawab rumah sakit? Kok perawat yang disuruh bicara tentang ketidakpuasan terhadap pasien? Saya teringat ketika peristiwa supermarket ya, atau minimarket lah yang di daerah Tangerang, ketika stafnya harus meminta maaf di media sosial. Ini sudah luar biasa menurut saya. Kembali kepada cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang perawat memberikan pernyataan di medsos mengenai ketidakpuasan pasien dan diminta maaf. Saya kira ini klarifikasi yang salah. Kenapa? Jangan fenomena ini dibiasakan seolah-olah pihak rumah sakit ini lepas tanggung jawab, menjadi tanggung jawab pribadinya seseorang nakes. Ini kan menyalahi regulasi menurut saya. Nah, kalau kita merujuk pada aturan, ya, merujuk pada aturan yang berlaku, undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, undang yang lain, jelas, ya, salah satu pasal berbunyi tentang tanggung jawab hukum. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul atas kelalaian dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Ini kalau diduga, kalau patut diduga ke arah sana. Tetapi pasal lain juga dalam aturan menyatakan bahwa penanggung jawab rumah sakit adalah direktur. Semestinya perawat jangan dilimpahkan untuk berbicara dalam medsos mengatakan bahwa dia permintaan maaf atas kejadian tersebut dan mengklarifikasikan bahwa kejadian itu tidak sebenarnya terjadi. Ini sesuatu yang menurut saya jangan dianggap remeh. Struktur rumah sakit begitu banyaknya, struktur rumah sakit begitu lengkapnya. Ada bagian-bagian terkait, tupoksinya ada. Ya. Ada namanya customer service, ada namanya supervisor, ada namanya bagian-bagian yang lain yang memang menangani hal tertentu. Terkait peristiwa ini, saya kira juga ini menurut saya tidak bisa dibenarkan ketika seorang perawat berbicara dan mengklarifikasikan terkait terjadinya satu ketidakpuasan customer terhadap pelayanan. Apapun itu bentuknya, apapun itu ceritanya, mestinya rumah sakit mengklarifikasi dan memfiltrasi atau memfasilitasi yang dibawahi atau diberikan oleh customer sebagai juru bicara. Saya melihat ada indikasi ke arah bahwa yang melakukan satu tindakan ketidakpuasan itu adalah bagian tertentu. Tidak merupakan suatu kerangkaian yang memang mestinya harus kita berkaca diri. Apakah salah di SOP-nya, apakah salah di orangnya, apakah salah dalam penerapannya. Ini yang mesti kita hati-hati teman-teman dalam menyikapi suatu peristiwa. Saya sering berbicara bagaimana 60% fasiankes
dengan SDM yang begitu mayoritas adalah nurse, ya, tetapi ketidakkeberanian, ya, under pressure, tidak berani speak up-nya teman sejawat, itu menjadi masalah. Ini sesuatu yang harus kita koreksi. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di situ, mestinya kita harus berbicara juga. Ya. Jangan sampai ini terus berulang, ya. Fenomena ini yang menurut saya harus angkat bicara nih, siapa yang harus bicara hal ini? Ya. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Ketika ada suatu peristiwa yang menurut saya sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan. Dan ini menurut saya harus dirubah paradigma ini. Harus kita buka semua wacana ini. Dan bagaimanapun juga ini jangan sampai terjadi kembali. Hal inilah yang menurut saya harus menjadi perhatian semua, baik organisasi profesi, baik organisasi-organisasi yang memang berkecimpung dalam hal pelayanan, ya, baik terstruktur apapun yang di luar itu, menjadi perhatian, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa ini harus kita perhatikan, ya. Jangan kita bekerja di bawah under pressure, sesuatu yang harus kita lakukan menurut kemauan pihak lain, karena kita takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan, dan takut semuanya. Saya kira kalau kita mengerjakan sesuatu dengan SOP, dengan prosedur, jangan pernah takut, karena memang itu menjadi tugas kita. Dan memang juga kita harus introspeksi juga kepada kita bahwa kita sudah melakukan soal yang benar, ya. Tentu kita itu menjadi sama-sama menjadi koreksi, menjadi sama-sama perbaikan diri ke depan untuk lebih maju lagi dunia keperawatan, di dunia nurse lah pokoknya, saling bahu-membahu. Oke teman-teman, itu saja mungkin dari saya, karena ini sangat menggelitik bagi saya bahwa ada satu video yang menurut saya lagi-lagi terjadi seperti kejadian beberapa waktu lalu tentang minimarket yang begitu heboh. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat.